Allah adalah kasih. Kasihnya tetap seperti sifat-sifat ilahinya yang lain. Dengan kasihnya yang kekal, ia selalu mengasihi kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah adalah praktek kebaikannya kepada orang-orang berdosa. Itu berarti kasihnya memiliki sifat kasih karunia dan kemurahan. Allah mengasihi ciptaannya yang telah menentang dan memberontak melawan Dia dan tidak pantas dikasihi. Tidak ada sesuatu pun dalam diri manusia yang dapat menimbulkan kasih Allah. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang dapat menarik atau mendorong kasih-Nya. Di antara manusia, kasih hanya dapat dibangkitkan melalui sesuatu dalam diri orang yang dikasihi. Tetapi kasih Allah bersifat bebas, spontan, tidak beralasan, tidak ditimbulkan atau disebabkan oleh sesuatu. Allah mengasihi manusia karena Ia memilih untuk mengasihi mereka. Mengapa Allah mengasihi? Ketika Musa mencoba menerangkan hal tersebut, ia mengakui bahwa tidak ada penjelasannya. Tuhan terpikat oleh kita dan memilih kita. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan. Allah tidak mengasihi kita karena kita memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Dengan kata lain, Allah mengasihi kita karena Ia mengasihi kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Allah mengirimkan kasih-Nya dengan mengirimkan anaknya. Allah telah menunjukkan pada kita kasih-Nya yang besar dengan memberi hadiah yang paling agung. Anak Allah adalah kasih yang menjadi pribadi. Ia adalah kasih yang berinkarnasi. Ia adalah ungkapan yang sempurna dari kasih ilahi. Yesus mengambil kasih-Nya dan mencurahkan semuanya keluar. Kasih yang dimaksud dari segala kekekalan tercurah dalam kesengsaraan di kayu salib. Yesus melakukan banyak pekerjaan kasih selama hidupnya. Tetapi hal yang terkasih dari semua adalah dalam kematiannya. Penyalipan adalah bagian klimaks dalam kisah cinta kasih yang hebat yang pernah diceritakan. Salib mengungkapkan hati Allah. Salib menyingkapkan hati dari Yesus Kristus. Dalam salib, kita mengenal Allah walaupun dalam pemberontakan kita. Dalam salib, kita mengenal bahwa Ia mengampuni dosa-dosa kita. Dalam salib, kita mengenal bahwa Ia mengasihi kita selalu. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah bersifat total, sebab hal itu membuatnya merendahkan diri sampai kedalaman neraka di Golgota. Bagi kita yang telah menerima kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, ketahuilah bahwa Allah akan terus membanjiri hati kita dengan kasih-Nya. Ia memberi kita kasih yang berlimpah untuk mengasihi orang lain dengan dalam, dari hati, dan untuk mengagumi diri Allah. Mungkin kita tidak mengasihi dengan banyak, tetapi jika kita mengenal Allah, kita tetap akan memiliki kasih untuk dibagikan kepada orang lain. Alkitab mengatakan, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah
adalah kasih. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tuhan memberkati.